Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya, ada berita informasi-informasi, mungkin juga rumor dan juga spekulasi yang akan gue bahas di video kali ini terkait dengan keadaan manajer ataupun head coach dari Manchester United, Ruben Amorim tentu saja, yang dengan kekalahan menghadapi Brentford kemarin. Berita, rumor, spekulasi ini berputar kembali menghubungkan dengan beberapa nama. Sekalipun juga ada informasi lainnya, misalnya yang mengatakan kalau Ruben Amorim ini masih mendapatkan backup ataupun support dari manajemen Manchester United. Bahkan disebutkan Sir Jim Ratcliffe pun juga masih memberikan kepercayaannya kepada Ruben Amorim. Namun seperti yang sudah terjadi, bukan cuman sehari dua hari yang lalu, sepekan dua pekan yang lalu, sebulan dua bulan yang lalu, tidak. 13-10 tahun yang sudah dijalani pun juga ketika manajer Manchester United mengalami masa sulit, media menurut gue langsung mengkaitkan dengan pemecatan, langsung dikaitkan dengan nama-nama yang memiliki potensi, disebutkan seperti itu ya, untuk menggantikan posisi sebagai head coach Manchester United. Oke, gue akan ke beberapa sumber, gue akan menyebutkan beberapa nama ini ya. Nanti akan dikomentari seperti biasa. Dari Samuel Lukhurst, tadinya di Manchester Evening News, kabarnya sekarang sudah di The Sun ya, Samuel Lukhurst. Oliver Glasner sekarang bersama dengan Crystal Palace, lalu Fabian Hurzeler bersama dengan Brighton, dan Andoni Iraola Bournemouth adalah di antara beberapa pelatih-pelatih yang dipertimbangkan untuk menggantikan Ruben Amorim kalau dia dipecat oleh Manchester United. Jadi nama-namanya tidak baru menurut gue yang disebutkan oleh Samuel Lukhurst. Andoni Iraola ketika Manchester United kalah menghadapi Manchester City, namanya santer ya kan, diputar di media. Oliver Glasner pun juga demikian, karena sistem yang sama, dalam tanda kutip formasi, karena banyak sekali yang menyamakan sistem itu adalah formasi, padahal formasi itu hanya bagian saja dari sistem. Tapi ya kita ikuti saja lah ya pola pikir yang menurut gue menyesatkan ini sebenarnya. Oliver Glasner dengan 3 backnya, lalu Fabian Hurzeler, bagaimana dia cukup oke dinilai seperti itu bersama dengan Brighton, ini dikaitkan dengan Manchester United. Sementara Fabrizio Romano ini membawa nama lain, yaitu adalah Gareth Southgate. Nah, menarik nih, Gareth Southgate dihubungkan dengan Manchester United karena dia ini diapresiasi oleh pemilik Manchester United, co-owner Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos. Tidak ada pembicaraan yang aktif atau pembicaraan antara klub ya dengan Gareth Southgate untuk menjadi manajer yang baru. Dia bisa menjadi sebuah opsi kalau Ruben Amorim ini dipecat, tapi dia bukan satu-satunya opsi. Oke, dari kabar yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, menurut gua ini semacam kayak mengkonfirmasi kalau nomor 1, belum ada pembicaraan sama sekali, tapi ada kemungkinan ya dia bisa dijadikan opsi, dan dia tidak hanya akan menjadi satu-satunya opsi. Artinya apa? Opsi-opsi itu sudah ada. Yang menarik adalah opsi-opsi ini ada versi siapa? Apakah versi klub atau versi media? Atau ya ini disampaikan karena memang apa ya? Sudah ada kabar, sudah ada informasi dari internal begitu ya. Nah, ini yang masih belum jelas menurut gue. Oke, gue ke Alex Kruk dan juga Jacobs Ben yang menginformasikan kalau ada 3 manajer daftar ya. Dan ini masuk pertimbangan kalau klub memutuskan untuk memecat Ruben Amorim. Ada Andoni Iraola, ada Oliver Glasner, dan Gareth Southgate. Namanya sama lagi ya. Andoni Iraola, Oliver Glasner, dan juga Gareth Southgate. Balik lagi ke Fabrizio Romano. Xavi ini sedang mempelajari Premier League dan ingin bergabung ke Manchester United segera.
walaupun tanpa sepak bola Eropa. Nah ini menurut gue kabar yang menarik, bagaimana Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Xavi Hernandez ini berminat untuk bergabung dengan Manchester United. Nah ini sumber yang menarik tentu saja kalau kita berbicara terkait dengan Fabrizio Romano, dengan kredibilitasnya, dan berbicara nama spesifik, Xavi Hernandez sedang mempelajari Premier League dan ingin bergabung segera mungkin ke Manchester United. Ya menurut gua ini kemungkinan yang artinya kabar ini ya, bahwa sang nama ini mantan pemain dan tentu saja legenda dari Barcelona, mantan juga head coach dari Barcelona, ya mungkin memang betul adanya, kemungkinan besar memang betul adanya dia berminat untuk ke Manchester United. Dan sekarang ya dari nama-nama itu kalau seandainya ditanya, pasti mungkin ada juga yang menanyakan di kolom komentar atau ingin menanyakan di kolom komentar. Dari nama-nama ini siapa yang menurut gua yang terbaik, katakanlah seperti itu, untuk menggantikan Ruben Amorim. Gua belum ingin berbicara terkait dengan suksesi ataupun pergantian manajer. Seperti gua katakan, gua masih mensupport dan selalu gue katakan gue support manajer Manchester United, head coach Manchester United 110%, siapapun itu yang mengikuti channel ini dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, semuanya dapat. Tapi gue juga tegaskan di video sebelumnya ya, bahwa gue sampai dengan titik ini gue belum percaya bahwa keadaan seperti ini, baik dengan pelatihnya, baik dengan manajemennya dan juga pemainnya, bisa membawa Manchester United ke level yang lebih tinggi lagi. Gue tidak percaya. Belum percaya ya, belum teryakinkan, belum diyakinkan. Nah, bagaimana dengan nama-nama ini ketika masuk? Apakah bisa merubah keadaan? Mungkin iya, tapi apa jaminan misalnya perubahan ini juga bukan perubahan yang jangka pendek? Karena kalau gue lihat ya, selama 13 tahun terakhir ini, setiap pergantian manajer di Manchester United, apakah membawa perubahan? Membawa perubahan. Tapi jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Rata-rata hanya di musim pertama. Rata-rata hanya di musim pertama, lalu setelahnya di musim kedua jelek, setelahnya diselesaikan. Tidak pernah diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Dan ini berulang-ulang terjadi, sehingga nomor satu menurut gua menjadi pertanyaan besar, apakah memang permasalahannya itu ada pada manajer atau head coach yang dipercaya untuk menangani Manchester United. Nama Andoni Iraola, Oliver Glasner, Fabian Hurzeler, Xavi Hernandez, ataupun juga Gareth Southgate. Menurut gue, semuanya memiliki kompetensi masing-masing, semuanya memiliki rekam jejak yang bagus-bagus semuanya ya. Tentu saja ada plus, ada minusnya. Tapi apakah mereka bisa membawa perubahan secara konsisten di Manchester United dengan keadaan tentu saja yang berbeda? Yang mereka latih saat ini, misalnya Andoni Iraola adalah Bournemouth, lalu Brighton tadi Fabian Hurzeler, Oliver Glasner, Crystal Palace. Ukurannya berbeda, keadaannya berbeda, kesulitannya berbeda, karakter klubnya berbeda, tekanan, pressure-nya berbeda. Itu menurut gue juga penting. Ada yang mengatakan bahwa ya Manchester United tidak bisa dilatih oleh pelatih atau manajer yang berasal dari luar Inggris gitu ya. Misalnya kayak dari Ajax ataupun dari Sporting dalam hal ini. Bisa ya bisa enggak gitu. Karena bukan berarti ketika Oliver Glasner, Fabian Hurzeler ataupun Andoni Iraola maupun juga Gareth Southgate yang tahu bahkan punya pengalaman melatih di Premier League bisa cocok dan sukses di Manchester United. Kenapa? Yang sebelum-sebelumnya pun juga demikian. Dengan pengalamannya, dengan kalibernya, dengan reputasinya, semua sudah tidak berada di Manchester United lagi. Jadi pertanyaan pertama gue justru bukan, kalau seandainya ditanya ya, siapa yang cocok, misalnya dari nama-nama itu, termasuk juga Xavi Hernandez. Dengan, apalagi Xavi Hernandez, menurut gue dia sangat Barcelona sekali. Apakah dia bisa membuktikan sukses di luar Barcelona, di mana kulturnya, keadaannya, kesulitannya tentu saja berbeda ya kalau dibandingkan antara Barcelona dengan Manchester United saat ini. Tapi balik lagi, kalau ditanya siapa yang paling cocok, balik lagi gue juga menanyakan ya, apakah memang permasalahannya ada di pergantian manajer.
Ini beralih ke pertanyaan nomor 2 menurut gue yang ternyata di atas situasi manajer ataupun head coach. Manajemen melakukan kalau memang mereka melakukan pemecatan ya dengan Ruben Amorim, yang gue lihat bukan hanya memecat Ruben Amorim, tapi apa yang terjadi akhir tahun yang lalu ketika mereka selesai dengan Dan Ashworth, di mana ya ini ada apa gitu loh. Kenapa ada sesuatu yang jangka pendek perubahan ini terjadi? Apakah mereka masih mencoba ini mencoba itu? Artinya kalau itu yang terjadi mereka sendiri belum solid. Dan ini merupakan hal yang krusial menurut gue. Justru pertanyaan terbesar gue ada pada manajemen. Karena katakanlah kita mengganti manajer, mengganti head coach lagi, iya. Tapi sebenarnya apa yang ingin dibawa? Sistem seperti apa, filosofi seperti apa, karakter apa yang menurut gue jauh lebih penting daripada situasi teknis. Semua manajer, semua nama-nama yang hadir, mereka memiliki kompetensi di sisi teknis yang menurut gue bagus ya. Tapi ternyata kayaknya memang bukan hanya itu saja. Ada kompetensi non teknis yang juga harus diperhatikan, dan ini tidak bisa hanya dengan nama baru head coach ataupun manajer. Ini hal yang lebih mendasar, hal fundamental menurut gue bahkan dari klub ya. Dan ini yang harus diperbaiki dulu. Tanpa adanya misalnya mental yang kuat, karakter yang bagus, bukan cuma dari pemain tapi dari klub secara keseluruhan, akan percuma menurut gue nama-nama besar datang ke Manchester United dengan segala reputasi, dengan segala hal teknis yang mereka rencanakan. Implementasinya akan susah. Kurang lebih seperti itu ya Sobat Football United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Antara nama-nama tadi, adakah favorit ataukah sependapat atau tidak sependapat dengan gua? Silahkan drop di kolom komen seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.